Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyiril nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu. Para jamaah rahimahullah, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya pernah menyampaikan dan ingin mengulangi sekali lagi bahwa ada dua watak Islam yang kurang dipahami, dihayati, dan apalagi diamalkan dalam Islam, yaitu bahwa Islam adalah dinul hadar, agama kemajuan, dan Islam adalah dinul syahadat, agama kesaksian, agama pembuktian. Sebagai akibatnya, dengan kurang dipahami dan apalagi diamalkan dua watak Islam ini, kehidupan umat Islam baik pada skala global di dunia Islam maupun pada skala nasional di banyak negara Islam mengalami kemunduran. Di banyak negara di Eropa, Afrika, Asia, juga Amerika, umat Islam cukup banyak. Bahkan di beberapa negara menjadi kelompok mayoritas, tapi mereka belum berperan mayoritas. Infrastruktur kemajuan belum dikuasai. Indeks pembangunan manusia sangat rendah, dan begitu pula indeks daya saing, competitiveness dari negara-negara Muslim dan dunia Islam tidak sebanding dengan jumlah mereka secara kuantitatif. Inilah yang terjadi, dan kembali tadi, ini adalah akibat watak Islam sebagai agama kemajuan, sebagai dinul hadar yang sesungguhnya mendorong kehidupan umat Islam untuk maju. Dan bahkan Al-Quran menyindir umat Islam dalam sebuah firman Allah yang berbunyi, "Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa duribat alaihimul maskan." Umat Islam akan ditimpa oleh kehinaan di dalam berkebudayaan, di dalam mengembangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia, di dalam mengembangkan thaqafah, kebudayaan dan peradaban. Juga mereka ditimpa oleh kemiskinan. Dan inilah yang terjadi, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan menjadi fenomena kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di banyak negara Muslim. Islam sebagai dinul hadar, agama kemajuan, mendorong umatnya untuk bangkit maju. Dan oleh karena itu, spiritualitas yang diajarkan oleh Islam adalah spiritualitas yang dinamis, bukan spiritualitas yang statis dan pasif. Peribadatan dalam Islam seperti sholat, puasa, dan ibadat-ibadat mahdoh yang lain sejatinya bukan tujuan, tetapi adalah jalan. Memang ada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
manusia sering diterjemahkan kecuali untuk beribadah, melahirkan persepsi bahkan keyakinan umat ibadah adalah tujuan. Dan ketika mereka menunaikan ibadah, selesai menunaikan ibadah, salam ke kanan dan ke kiri, mengakhiri Ramadan, setelah menunaikan ibadah haji, merasa mereka telah sampai ke puncak keberagaman yang paripurna. Tetapi itu ibadah itu hanyalah jalan, hanyalah sarana. Ayat tadi berbunyi illa ya'budu, diletakkan dalam kata kerja. Dalam kata kerja masa sekarang, fi'il mudhari present tense, yang mengandung arti bahwa keberagaman dan peribadatan itu adalah sebuah proses dinamis yang terus-menerus kita lakukan, dan akhirnya kita akan sampai pada tujuan, baik menjaga ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengkristalkan nilai-nilai keutamaan dalam hidup kita. Puasa bertujuan selain tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, menghaluskan budi, karena dalam dalam lahir ada kita berkesempatan untuk memenuhi hakikat kemanusiaan kita. Kita berkesempatan untuk secara intens berhubungan dengan Yang Maha Pencipta. Tetapi puasa tidak hanya berdimensi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, tapi juga tarbiyatun nafs, yaitu capacity building, pengembangan potensi-potensi insani, kristalisasi nilai-nilai utama, watak-watak sejati untuk menjadi insan kamil, insan paripurna. Itulah kebahagiaan muttaqin yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa itu. Islam mendorong umatnya menjadi umat yang maju di dalam berburu peradaban, dan inilah yang telah ditampilkan secara historis, secara empiris oleh umat Islam pada abad-abad pertengahan, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW yang berhasil membangun masyarakat Madani di Madinah, yang kemudian menjadi model Al-Madinatul Munawwar, enlightening Madinah, Madinah yang mencerahkan, Madinah sebagai pusat pencerahan, dan umat Islam dinyatakan Al-Quran sebagai umat dan wasata, umat pertengahan, umat yang berada pada posisi tengah, yang mengamalkan the middle path, the middle way, dan itulah as-siratal mustaqim yang selalu kita doakan, kita pintakan dalam sholat. Ya Allah, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan istiqomah. Tidak hanya berarti jalan lurus, tapi juga jalan tengah, untuk tidak terprosok ke dua ekstremitas kanan maupun kiri. As-siratal mustaqim sebagai jalan lurus dan jalan tengah adalah jalan kehidupan Islam. Dan inilah kemudian mendorong umat Islam untuk membaca tidak hanya ayat-ayat Qur'aniyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Maka lahirlah filosof, falasifah, ilmuwan, dan banyak dari mereka menemukan ilmu-ilmu pengetahuan, mengembangkan filsafat, dan dunia Islam menjadi penggang supremasi peradaban dunia, ketika dunia lain termasuk Barat masih hidup lama